Terima kasih Sobat Basa FM, masih di frekuensi yang sama seperti yang sudah kami informasikan sejak tadi pagi. Kalau hari ini tepatnya di jam 9 pagi, edisi 23 Rabiul Awal 1443 Hijriah, Sabtu 30 Oktober 2021, kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol santai ya bersama Rumah Sakit Elizabeth Situ Bondo, di mana kita akan berbicara seputar kendali stroke dan pencegahannya. Yang sudah hadir alhamdulillah di studio bersama Dr. Muhammad Reza Fatoni SPN, spesialis neurologi, Sobat Basa FM. Ngomongin tentang stroke ya, kemarin tepatnya tanggal 29 Oktober setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Stroke Sedunia ya, Sobat Basa FM. Berawal dari ide untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penyakit stroke ke seluruh dunia, digagas oleh European Stroke Initiative sekitar tahun 1990-an. Namun ide itu baru terrealisir di wilayah Eropa saja akibat terbatasnya dana. Lalu organisasi WSO ya meneruskan ide tersebut dengan mencanangkan tanggal 10 Mei sebagai Hari Stroke Sedunia. Pada Kongres Stroke Sedunia 2004 yang digelar di Kanada, WSO kemudian mengubah peringatan Hari Stroke Sedunia yang telah disepakati tersebut ke tanggal 29 Oktober kemarin. Dengan adanya peringatan Hari Stroke Sedunia, maka menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran kita pada seriusnya ancaman penyakit tersebut dan tingginya angka penderita saat ini. Selain itu juga menjadi saat yang tepat untuk kampanye tentang cara mengurangi penderita stroke melalui kesadaran masyarakat yang lebih baik pada faktor resiko dan tanda-tanda stroke itu sendiri. Kesempatan yang baik juga untuk mengadvokasi tindakan oleh para pengambil keputusan di tingkat global, regional, dan nasional untuk peningkatan pencegahan penyakit yang mengerikan itu, sekaligus memberikan akses pengobatan akut dan dukungan bagi para penyintas dan keluarganya. Separah apakah stroke itu? Apa sih stroke itu? Separah apakah dan sebahaya apakah sampai stroke ini menjadi gagasan dunia, sampai menjadi peringatan setiap tahunnya menjadi 29 Oktober. Ada peringatan berarti warning ya, ada sesuatu di balik itu semua. Sebegitu parahkahnya? Nah, obrolan santai ini bakal kita obrol sama yang memang spesialisnya nih, yang kita tahu beliaunya ini adalah memang yang sudah banyak belajar tentang seputar stroke, terutama ya penyakit stroke, Sobat Basa FM. Langsung saja sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu Dr. Muhammad Reza Fatoni. Assalamualaikum dokter, selamat datang, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Bobi. Kabar baik, terima kasih. Iya, terima kasih kembali sudah hadir di studio kita pagi ini, dokter. Saya panggil dokter Reza ya, boleh? Boleh ya, dokter Reza, lebih singkat, lebih nyaman gitu ya. Baik dokter Reza, kita tahu kalau kemarin nih tepatnya kita selalu di radio selalu menginformasikan setiap hari-hari penting, termasuk salah satunya 29 Oktober kemarin itu adalah Hari Stroke Sedunia yang kita tahu, Sobat dokter. Dan kita ingin tahu sih sebenarnya stroke itu, penyakit stroke itu apa sih dokter, dan apakah terlalu bahaya kah? Seperti apa dokter? Silakan. Jadi stroke itu adalah suatu penyakit neuro, yaitu adalah suatu defisit neurologis, sifatnya yang akut. Jadi penyakit yang ada defisit neurologis dan sifatnya akut. Akut maksudnya di sini adalah tiba-tiba dan terjadi mendadak dan terjadi lebih dari 24 jam. Dan penyebabnya harus karena gangguan di pembuluh darah. Jadi pembuluh darah di otak. Ya, jadi kalau misalnya ada sifat penyakit yang tiba-tiba terjadi mendadak, kemudian ada defisit neurologis. Maksudnya defisit neurologis ini apa, nanti saya akan jelaskan ke depannya. Dan kemudian sifatnya mendadak dan terjadi selama 24 jam, seperti itu Mas Bobi. Oh, seperti itu ya. Apa sih dampak dari seseorang yang terkena stroke ini, dokter? Dampak, jadi stroke ini adalah sudah dikategorikan penyakit yang bahaya. Jadi penyakit tingkat kematiannya nomor 1 di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah penyakit jantung. Jadi seperti itu. Jadi tingkat kematiannya sudah sangat tinggi memang, dan juga untuk tingkat kecacatan yang lebih bahaya lagi adalah tingkat kecacatan. Jadi nomor 1 di dunia dan nomor 1 di Indonesia. Kenapa bisa terjadi tingkat kecacatan yang setinggi itu? Karena memang biasanya setelah terkena stroke, pasien akan mengalami gejala sisa yang cukup berat dan bisa mengganggu hidupnya sehari-hari setelah itu. Baik, itulah mungkin kenapa akhirnya dunia juga menyatakan bahwa stroke ini artinya penyakit yang boleh dikatakan sangat berbahaya sekali, dan tidak main-main dalam hal ini. Siapapun akan terkena stroke dan kapanpun juga. Kalau boleh tahu dokter,
apakah ada batasan-batasan usia dari seseorang terkena stroke? Jadi ada 10 faktor resiko stroke, Baik. 10 faktor resiko stroke yang terbesar. Jadi ada 3 faktor resiko yang tidak bisa dikendalikan dan 7 yang bisa dikendalikan. 3 yang tidak bisa dikendalikan itu apa? Yang pertama adalah umur. Jadi umur pasien biasanya memang umur 50-70 tahun, bahkan sekarang trennya sudah 40 pun bisa terkena stroke. Mungkin terkait karena memang faktor pola hidup dari yang sudah berubah, gaya hidup zaman sekarang sudah berubah. Dan yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin memang biasanya memang banyak terjadi pada laki-laki, tapi sekarang juga wanita juga bisa terkena stroke, memang banyak juga seperti itu. Dan yang ketiga adalah herediter, jadi keturunan atau ras. Jadi biasanya memang terjadi pada stroke terjadi pada di benua Afrika dan di benua Asia. Jadi itulah faktor yang tidak bisa dihindari, dan ada 7 faktor yang bisa dimodifikasi atau bisa dicegah. Jadi bisa dicegah. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang bisa dicegah. Yang pertama adalah yang paling tinggi adalah hiperkolesterol. Jadi hiperkolesterol itu maksudnya di sini adalah kolesterol yang tinggi atau dislipidemia. Dislipidemia ini bisa pada pasien yang punya dislipidemia bisa meningkatkan resiko stroke sebanyak 17-18 kali lipat terkena stroke. Tanda-tandanya apa? Jadi apabila kolesterol yang lebih, nilainya kolesterol total yang lebih dari 200 atau trigliserida yang lebih dari 130 bisa menyebabkan, apabila terjadi secara lama atau kronis, bisa menyebabkan lama-lama bisa juga menjadi penyebab suatu stroke seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penyakit jantung. Penyakit jantung ini tingkat resiko pasien yang punya penyakit jantung ada 15 kali lipat bisa terkena stroke dibandingkan pasien yang tidak punya penyakit jantung. Jadi untuk mencegah tidak terjadinya stroke, jadi bisa dimodifikasi dengan berobat teratur ke dokter spesialis jantung dan juga minum obat-obatan jantung tersebut. Begitu. Ya. Kemudian sudah yang kedua, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu adalah merokok. Merokok ini memang sudah memang banyak ya. Kebanyakan makanya terutama pria bisa terkena stroke. Karena merokok ini menyumbang, jadi pasien masyarakat yang merokok yang bisa resiko juga 14 kali lipat ternyata dibandingkan yang tidak merokok untuk terkena stroke seperti itu. Jadi nanti akan saya jelaskan lagi untuk gimana untuk cara trik-trik untuk mengurangi merokok juga bisa. Nanti bisa. Apakah termasuk juga yang sekarang ini lagi ini ya rokok elektrik juga, apakah termasuk di dalamnya, dokter? Rokok elektrik. Iya, seperti vape itu, seperti itu. Vape itu ya. Iya, termasuk juga. Termasuk. Semua yang mengandung nikotin. Oke, fine. Iya. Oke. Kemudian sekarang yang keempat adalah darah tinggi. Jadi darah tinggi. Jadi stroke itu ada 2 macam. Stroke yang jenisnya penyumbatan dan stroke yang jenisnya perdarahan. Maksudnya jenis penyumbatan ini adalah terjadinya plak-plak di pembuluh darah otak, sehingga menyebabkan lama-lama sel-sel otak rusak, dan kalau sudah sel-sel otak rusak, fungsi-fungsinya terganggu, jadi semua terganggu, jadi kayak misalnya tiba-tiba lemas separuh, bicara pilu, seperti itu. Dan yang kedua adalah stroke jenis perdarahan. Jenis perdarahan ini maksudnya apa? Yaitu tiba-tiba pembuluh darah otak pecah, dan tiba-tiba pembuluh darah otak pecah sehingga darah keluar dari pembuluh darah otak sehingga membanjiri seluruh sel-sel otak. Jadi dan darah tinggi ini salah satu-satunya penyebab faktor risiko yang bisa menyebabkan stroke perdarahan. Ya, walaupun memang hanya bisa 13 sampai 12 kali lipat menyebabkan stroke dibandingkan orang yang nggak punya darah tinggi, tapi darah tinggi ini sangat berisiko besar untuk terjadinya stroke perdarahan. Karena kenapa stroke perdarahan ini lebih mengkhawatirkan dibandingkan stroke yang jenis penyumbatan. Kalau stroke perdarahan ini sangat mengancam nyawa, mortalitasnya atau tingkat kematiannya tinggi, tapi mortalitasnya ya, angka kecatatnya rendah dibandingkan dengan stroke penyumbatan yang tingkat mortalitasnya itu rendah atau tingkat kematiannya tinggi, tapi tingkat kecacatannya yang tinggi nanti ke depan. Seperti itu. Baik, dokter. Tadi kalau sempat dokter menyinggung masalah usia dari tadi dokter bilang bahwa usia, apalagi sekarang ini tren-trennya di 40-an aja udah kena stroke, bisa dikategorikan seperti itu. Nah, kira-kira nih dok, gejala stroke yang bisa kita tahu itu seperti apa sih dokter, dan resikonya apakah setiap usia itu ada risikonya macam-macam atau sama saja? Oh, untuk usia 40 risikonya begini, untuk usia-usia yang sudah senja atau maaf yang udah uzur atau apa itu yang sudah tua gitu, apakah seperti ini? Itu seperti apa dokter? Dari gejalanya dulu sepertinya. Jadi, gimana? Gejala-gejalanya ini kami rangkum dengan singkatan namanya segera ke RS. Oh.
Segera ke RS. Se-nya itu Oh, adalah se-nya langsung ya. Oh, sama terkira se S. dulu. Se adalah senyum. Oh, iya. Senyumnya Senyum. tidak simetris secara Oke. terjadi mendadak Oke. tiba-tiba. Jadi tiba-tiba wajahnya merot seperti itu. Oh ya. Kok tiba-tiba jadi misalnya di rumah keluarga tiba-tiba wajahnya merot tiba-tiba jadi mendadak. Jangan-jangan itu stroke. Tapi kalau tiba-tiba manyun begitu aja, Ya. oh berarti itu masalah lain tuh pribadi Masalah, tuh. bisa terkait masalah uang. Iya, masalah Itu uang. dompetnya Gua kering. manyun aja gitu, kok merot gitu, ya. betul. Keadaannya beda gitu. Yang penting tidak simetris, Oh, nggak salah simetris. satu sisi. Tapi Oh, kalau gitu. simetris kanan kiri berarti bukan stroke. Oh gitu, Ya. selalu senyum gitu. Iya. Kemudian Oke. Apalagi habis Pak? segera ke RS. Segera. Oke. Adalah senyum tadi Senyum. gerak. 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 Jadi Gerak. gerak separuh tubuh Oke. tiba-tiba lemah. Jadi apabila ada masyarakat yang mengalami gejala seperti itu tiba-tiba tidak bisa menggerakkan separuh tubuh Oke. atau tiba-tiba gerakan salah satu tubuhnya, salah satu anggota geraknya misalnya di bagian kanan tiba-tiba melemah, itu bisa salah satu gejala stroke. Salah satu kanan atau kiri, tidak bisa dua-duanya. Oh tidak bisa Iya, dua-duanya. karena Pasti stroke salah hanya satu. menyerang ke salah Oke. satu sisi bagian Salah satu tubuh. bagian tubuh ya. Iya. Oh ini Sisi kanan atau sisi Oke. kiri. baik. Ini Begitu. saat informasi yang yang baru kita tahu nih dokter untuk masalah yang ini, karena kita tahu yang penting nggak bisa bergerak aja dah, udah itu namanya stroke udah. Mungkin Ternyata ada Bisa yang bagian- lain, penyakit yang lain. Oh begitu ya Iya. dokter ya. Nah. Oke, tapi serangannya ya itu ya salah satu bagian dari tubuh kita. Kalau nggak kanan ya kiri itu. Di salah seperti satu itu. bagian tubuh, kanan atau kiri. Oke. Jadi itu jadi tempatnya, kalau misalnya kena di kanan, biasanya memang yang terkena stroke-nya di otak bagian kiri. Itu Oh, menghilang. begitu. Oh biasanya. menghilang dokter. Iya, pasti. Oh ya. Oke. Pasti itu. Iya baik. Setelah itu Kemudian segera. Ra. Bicara. Bicara. Bicara pelo. Bicara pelo atau bicara jadi paro tiba-tiba mendadak. Ngomongnya itu bisa salah satu penyebab, salah satu gejala stroke. Oke, Seperti iya. itu. Oke. Segera ke, habis itu ke segera ke. Ke itu Iya, maksudnya ke. kebas. Kebas. Kebas misalnya kebas, tapi di sini juga stroke harus di salah satu sisi tubuh. Oh, Jadi gitu. kebas di salah satu anggota gerak, misalnya kanan atau kiri. Misalnya tangan kanan atau tangan Iya. kiri, kaki kanan, kaki kiri, salah satu itu bisa salah satu gejala stroke. Oke. Biasanya memang tangan diikuti dengan kaki, memang tidak mungkin tangan sendiri atau kaki sendiri, seperti itu. Kemudian R R. tiba-tiba R itu rabun Oh, gitu. atau penglihatannya Penglihatan tiba-tiba tidak jelas mendadak. Enggak seperti biasanya Seperti itu. tiba-tiba Iya, rabun. kecuali gitu. memang Oke. rabunnya sudah dari lama, pelan-pelan, itu bukan stroke. Tiba-tiba tidak bisa melihat, tiba-tiba rabun, itu bisa salah satu gejala stroke. Yang terjadi sangat mendadak, ya. Oke. Harus ada kata-kata sangat mendadak. Sangat mendadak Iya. ya. Jadi kapanpun itu terjadi gitu ya. dokter Iya, ya? bisa Oke. bisa terjadi mendadak tiba-tiba Mendadak aja terjadi. gitu ya. Iya, secara mendadak. Nggak harus orang setiap bangun tidur atau enggak ya, nggak itu ya. Jadi kapan aja Iya, gitu ya. kapanpun Tiba-tiba rabun aja aktivitas gitu. atau bangun Aktivitas, tidur, oke, pas tidur siap. juga kapanpun bisa terjadi. Oke, Kemudian iya. sudah R rabun, yang terakhir ada S, segera ke RS ya. Oh. S terakhir adalah sempoyongan atau sakit kepala yang terjadi mendadak. Iya, apabila ada gejala salah satu dari itu, kemungkinan adalah suatu penyakit stroke yang terjadi secara mendadak. Jadi tadi ada segera ke RS, tadi gejala-gejalanya sudah saya sebutkan. Baik, iya. Dan itu faktor-faktor resiko orang yang sudah terkena itu apa saja sih, dokter? Apakah itu juga tergantung dengan usia juga kah? Seperti kalau resiko dari orang yang sudah kena Faktor resiko Iya, yang tadi yang iya, memang umur yang jelas, Iya, memang umur yang tidak bisa dimodifikasi biasanya. Tapi apabila umur tidak didampingi dengan faktor-faktor resiko yang saya sebutkan yang tadi, seperti kolesterol, misalnya darah tinggi, penyakit Iya. jantung, riwayat merokok, ya kencing manis, asam urat, juga itu biasanya Oke. memang tidak mendukung ke arah stroke. Oke. Dokter, kalau stroke sendiri itu bisa dikategorikan satu sejenis atau ada beberapa jenis sih sebenarnya dokter stroke itu? Ada dua jenis. Oh, ada dua yang jenis. Iya, yang tadi Oke. saya sebutkan, ada yang namanya stroke penyumbatan. Oke. Stroke penyumbatan ini tadi karena penyumbatan di pembuluh darah terkait karena adanya plak-plak di pembuluh darah. Kenapa bisa terjadi plak-plak di pembuluh darah otak? Jadi plak-plak bisa terjadi di pembuluh darah otak, bisa terjadi di pembuluh darah jantung. Kalau terjadi pembuluh darah jantung, tiba-tiba terjadi penyakit jantung, menjadi mendadak. Kalau misalnya terjadi plak-plak itu di pembuluh darah otak, bisa terjadi stroke. Kenapa kok bisa terjadi plak-plak ini? Penyebabnya adalah berbagai macam yang tadi, faktor risiko. Ya, pertama ya tadi dalam merokok, bisa kalau merokok lama bisa menyebabkan terjadinya
plak-plak di pembuluh darah dan lama-lama bisa menyumbat aliran darah seperti pipa. Jadi pipa kalau misalnya lancar, aliran lancar harus pipanya tidak ada plak-plak sama sekali. Tapi kalau misalnya ada plak, lama-lama aliran darahnya akan macet. Macet apabila sudah memenuhi seluruh saluran pipa itu, lama-lama aliran darah akan berhenti. Kalau aliran darah berhenti, terutama ke otak, lama-lama sel-sel otak tidak mendapat makanan. Kalau sel-sel otak tidak mendapat makanan, lama-lama mati. Jadi kalau mati tiba-tiba terjadi yang namanya stroke itu tadi. Selain tadi bisa merokok, bisa kolesterol yang tinggi, bisa menyebabkan plak-plak di pembuluh darah juga. Kemudian bisa terjadinya kencing manis yang lama, bisa menyebabkan plak-plak di pembuluh darah. Juga darah tinggi, kemudian juga ada asam urat, seperti itu. Itu adalah stroke penyumbatan. Kalau stroke perdarahan, jadi ada stroke penyumbatan, stroke perdarahan. Stroke perdarahan ini biasanya tiba-tiba lebih mengganas lagi, tiba-tiba tidak sadar. Karena kenapa kok tidak sadar? Karena pembuluh darahnya pecah. Pembuluh darahnya pecah, kenapa kok bisa pecah? Terkait karena darah tinggi. Jadi tensinya yang biasanya tinggi, aliran darahnya kan kencang. Aliran darah kencang, tensi tinggi, lama-lama pembuluh darahnya tidak kuat. Jadi pembuluh darah itu kan walaupun sifatnya elastis, tapi juga lama-lama akan rapuh. Biasanya terjadi pada pasien dengan darah tinggi yang lama, minimal 5 tahun sampai 10 tahun. Karena lama-lama dibiarkan tensinya tinggi, tidak pernah berobat, tidak pernah dikontrol, dan tensinya tidak pernah diminumin obat sehingga tidak pernah normal. Jadi lama-lama aliran darahnya kan kencang terus selama 10 tahun itu. Selama 10 tahun kalau kencang terus, lama-lama bisa pembuluh darahnya bisa nggak kuat, tiba-tiba pecah. Kalau sudah pecah, darahnya sudah keluar semua ke dalam otak, bisa menyebabkan tiba-tiba yang itu tadi tidak sadar, sudah gangguan-gangguan yang tadi segera ke RS tadi itu, gejala-gejalanya tadi. Artinya kita kembali ke gaya hidup sih sebenarnya ya kan ya dokter ya, kan bagaimana cara kita bisa menjaga diri kita dengan baik, mulai dari olahraga yang rutin, istirahat yang cukup, dan makanan juga dipilah-pilih sekarang. Memang sih makanan banyak ya, banyak yang sehat, maksudnya banyak yang kelihatan banyak yang lezat belum tentu sehat, begitu makanannya kan Mas ya. Betul. Lezat banyak tapi belum tentu sehat gitu. Nah, dokter, kalau masalah pengobatannya nih, apakah sebenarnya penderita stroke ini ada pengobatan khusus kah? Seperti itu dokter. Selama ini kan kita yang tahu stroke itu orang kalau udah ngomongin stroke tuh kayaknya gimana gitu, langsung udah kayaknya ya memang sih stroke ini memang bahaya. Hampir semua penyakit memang bahaya, makanya sehat itu penting gitu ya. Tapi apalah daya kalau sudah terjadi. Apakah ada pengobatan khusus untuk bagi penderita stroke ini atau sekedar hanya perawatan aja atau bagaimana dokter? Jelas kalau stroke ini benar memang suatu kriteria penyakit yang harus rawat inap karena suatu penyakit yang gawat. Jadi stroke ini kalau bisa sudah ada gejala-gejala stroke harus segera ke rumah sakit. Baik dokter, mohon maaf saya potong dulu. Saya coba untuk ini pendengar ingin bergabung dulu ya, boleh ya? Mohon maaf, nanti kita teruskan lagi. Halo, assalamualaikum, ngobrol santai. Halo. Iya, ngobrol santai. Dengan siapa di mana? Puji, di mana Mbak Puji? Di Panji. Baik, Mbak Puji, silakan. Mbak Puji, silakan mau konsultasi, mau bertanya, atau mau berbagi cerita, atau mungkin seperti apa, silakan Mbak Puji. Pagi, Bu Puji. Mohon maaf Mbak Puji, mohon maaf, sinyal Anda kurang bagus. Mohon diulang lagi pertanyaannya. Kalau apa? Mohon maaf. Ngos-ngosan. Kesemutan. Oh, kesemutan. Oke, sorry. Saya pikir ngos-ngosan. Iya, Mbak. Terus gimana kesemutan gimana? Oke, sorry Mbak Puji, mohon maaf. Mohon untuk diperjelas lagi Mbak Puji, mohon maaf tadi. Oke, kesemutan ya tadi. Oke, kesemutan terus gimana? Bagaimana pencegahannya? Oke, pencegahan dari kesemutan itu kah? Oke. Mohon maaf bertanya dulu ke Bu Puji ya. Sebelumnya ini apa sudah mengalami kesemutan atau belum pernah? Sudah pernah kah?
Oke, itu sering terjadi kan Mbak Puji? Sering terjadi di saat duduk. Setelah duduk lama gitu. Oke, Mbak Puji, baik. Oke, mohon maaf. Oke, sorry dah. Nanti insya Allah mungkin dokter lebih paham lagi. Baik, nanti insya Allah kita akan lebih bahas. Kalau tidak, begini saja Mbak Puji, bisa diteruskan di WA saja, silahkan ya. Di 081 1359931. Untuk Anda juga Sobat Bahasa FM, silakan untuk yang mau bergabung di 081 130199931 seperti biasa di telepon on air kita, atau Anda sekedar kirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 081 1359931. Silahkan dilanjutkan ya Mbak Puji ya melalui WA. Tapi saya akan coba untuk ke Dokter Reza mungkin sedikit tentang tadi bolehlah, insya Allah mungkin bisa dokter lebih paham lah kalau kita ngomongin tentang seputar kesemutan. Nah, ini mungkin ada kaitannya juga kah dengan stroke itu, dokter? Silakan. Jadi yang perlu kita tandai, kesemutan yang disebabkan karena stroke itu harus satu sisi. Satu sisi, yang jelas. Sisi kanan saja atau sisi kiri saja. Dan harus kena di tangan dan kaki. Di seluruh tangan atau seluruh kaki. Itu gejala seluruh tangan, badan kanan, kaki kanan yang terjadi secara mendadak. Oke, dan itu keseluruhannya ya, iya, keseluruhan. Apakah ada hanya satu, mungkin tangan saja yang kesemutan? Kalau ternyata kesemutan, itu hanya suatu misalnya gangguan saraf tepi biasa, mungkin bisa penyebabnya karena kencing manis. Misalnya kencing manis biasanya terjadi gangguan perfusi darah yang cukup ini, jadi lama-lama cuma kesemutan di ujung jari, misalnya cuma di ujung jari tangan atau di ujung jari kaki, itu namanya kesemutan biasa, bukan stroke. Tapi kalau untuk suatu penyakit yang dinamakan stroke akut, stroke tiba-tiba mendadak, itu harus di semua tangan, badan, dan di kaki, di kanan atau di kiri. Seperti itu. Iya. Oke, jadi itu seputar kesemutan ya. Kadang memang kita terjadi ya, kadang-kadang duduk atau apa itu terlalu banyak bekerja juga aktivitas. Kadang-kadang kesemutan itu terjadi ya, dokter. Itu yang biasa. Ya, oke, itu sekedar sekilas saja Mbak Puji. Kalau lebih lengkapnya silakan bisa untuk bergabung kembali baik melalui telepon atau WA, silakan. Mohon maaf tadi juga memang kurang jelas komunikasi kita ya. Tapi paling nggak insya Allah sudah dapat sinyal lah dari dokter tentang seputar kesemutan, hubungannya kesemutan dengan stroke itu. Nah baik dokter, kita lanjut lagi nih. Yang tadi kita sampai di pengobatan. Oke, pengobatan. Pengobatan, apakah ada pengobatan khususkah untuk orang-orang penderita stroke ini, dokter? Apa hanya sekedar ini saja, hanya perawatan biasa saja atau seperti apa, dokter? Apakah masih juga ada terapinya atau seperti apa, dokter? Jelas untuk apabila pasien sudah teridentifikasi suatu penyakit stroke, jelas harus segera ke rumah sakit untuk mendapat penanganan secara khusus. Tapi karena memang stroke ini biasanya memang perlu, karena kenapa? Pasien stroke tidak boleh melakukan aktivitas sama sekali selamanya, biasanya memang selama 5 hari pertama sampai 7 hari pertama setelah terkena stroke. Makanya itu kami segera minta kalau bisa pasien untuk segera rawat inap. Karena kenapa? Karena rawat inap, pada saat rawat inap otomatis pasien akan kami bimbing atau kami edukasi untuk tidak melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi selama di rumah sakit pasti pasiennya akan lebih banyak istirahat, lebih banyak tidur. Karena kenapa? Pasien stroke hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari kelima sampai keenam tidak boleh melakukan aktivitas sedikit pun, hanya bisa berbaring saja atau paling tidak kepalanya naik maksimal 30 derajat. Tapi untuk duduk, untuk jalan, kami tidak menyarankan sama sekali. Makanya kenapa apabila ada pasien datang ke rumah sakit, entah itu ke IGD, entah itu ke poli, tapi stroke-nya masih misalnya 4 hari pertama, 5 hari pertama, 3 hari pertama, kami sangat sarankan untuk melakukan rawat inap. Karena bisa kami monitor selama di rumah sakit. Karena memang kalau misalnya di rumah pasti kami tidak bisa memonitor. Pasti pasien akan melakukan aktivitas sesuai dengan keinginannya dia sendiri, karena seperti itu. Jadi memang ada pengobatan khusus lah ya. Pengobatan khusus serta perawatan. Selama perawatan. Kemudian misalnya ternyata satu terkena stroke, pasien ternyata waktu itu diidentifikasi punya darah tinggi. Kita cari penyebab stroke-nya juga.
Ternyata pasien ternyata stroke-nya, misalnya ternyata karena kolesterol dan karena darah tinggi, kami obatin juga. Sehingga sampai normal, pulang dengan kondisi yang normal, darah tingginya sudah terkontrol, kolesterolnya sudah turun. Kemudian juga kami pantau terus, kalau bisa kontrol ke rumah sakit untuk rawat jalan. Apabila mungkin biasanya memang pasien ada yang setelah kena stroke, juga kondisinya setelah kena stroke masih lemas atau misalnya masih tangan sama kakinya belum bisa digerakkan, biasanya juga kami konsulkan ke bagian fisioterapi, ke dokter rehabilitasi medik juga untuk perbaikan tangan dan kakinya yang masih lemas seperti itu. Baik dokter, kita break dulu sebentar, dan nanti ini nampaknya sudah ada WA juga yang masuk, salah satu sobat kita yang ingin bertanya seputar tema kita pagi ini. Tetap stay tune sobat Basa FM, kami akan kembali tetap di Ngobras, ngobrol santai bersama Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 93,1 Basa FM. Untuk Anda yang mau bergabung silakan. Anda bisa bertanya seputar tema kita, kenali stroke dan pencegahannya, atau Anda juga bisa berkonsultasi langsung, dan atau juga Anda juga bisa untuk berbagi cerita atau pengalaman. Barangkali Anda atau keluarga Anda yang saat ini sedang menderita stroke boleh bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ngobras, selamat pagi. Betul, selamat pagi juga. Terima kasih. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Dahlia. Di Situbondo aja. Baik, Ibu Dahlia silakan. Anda bisa langsung bertanya. Ada Dokter Reza, silakan. Selamat pagi, Bu. Iya. Oke. Baik. Sebelumnya mau tanya Bu Dahlia ya? Iya, Ibu Dahlia. Bu Dahlia tahu istilah demensia dari mana ya, Bu? Iya. 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 Itu saja Ibu Dahlia, ada pertanyaan yang lainnya seputar stroke? Baik. Oh ya. Begitu. Oke, baik ya, dokter langsung. Jadi Bu Dahlia, demensia itu dalam artian istilah medisnya adalah suatu penyakit pikun. Penyakit pikun itu banyak penyebabnya, Bu Dahlia. Biasanya memang karena faktor usia. Faktor usia. Jadi demensia itu ada banyak. Kami kategorikan dalam istilah saraf, ada yang demensia vaskular. Demensia vaskular itu adalah demensia yang disebabkan karena gangguan pembuluh darah. Jadi bisa karena stroke. Jadi pasca stroke, pasien setelah kena stroke lama-lama jadi pikun. Jadi lama-lama tidak tahu rumah, lama-lama tidak tahu keluarga, bahkan tiba-tiba marah, tiba-tiba menangis. Itu bisa suatu penyakit yang namanya demensia karena stroke atau demensia vaskular. Dan yang kedua adalah demensia non-vaskular. Penyebabnya bisa karena berbagai macam. Kalau misalnya Bu Dahlia tahu ada suatu penyakit yang namanya Alzheimer. Tahu Bu Dahlia? Ya, itu adalah suatu penyakit karena pikun, karena faktor usia. Bisa karena usia dan penyakit, karena memang genetik tertentu, bisa menurunkan yang namanya demensia. Gejala-gejalanya juga sama, tapi demensia Alzheimer ini biasanya menyerang pada usia yang cukup sangat tua, bisa di atas 65 tahun biasanya. Tapi kalau misalnya demensia karena vaskular atau misalnya karena stroke, biasanya ada penyebabnya. Misalnya, pasiennya sebelumnya punya riwayat stroke. Tiba-tiba setelah itu 6 bulan setelah terkena stroke, pasien jadi tiba-tiba sering pikun, sering lupa, kemudian sampai lupa rumah, tiba-tiba marah sendiri. Makanya dokter mendiagnosis suatu penyakit demensia, mungkin bisa karena stroke. Iya, seperti itu Bu Dahlia. Demensia non-vaskular, bukan penyebabnya karena stroke, biasanya bisa karena herediter atau faktor genetik, karena faktor usia, bisa juga seperti itu. Iya, gejala-gejalanya juga mirip. Kalau memang suatu penyakit demensia, kita cari tahu penyebabnya apa dulu, Ibu. Jadi kalau misalnya memang ada obat-obat tertentu untuk penyakit demensia, tapi memang biasanya suatu penyakit saraf tidak seperti penyakit yang lainnya. Misalnya panas, batuk, pilek, dikasih obat langsung sembuh. Tapi karena penyakit saraf, demensia ini adalah penyakit yang dari dulu. Jadi penyakit yang misalnya mumpul lama-lama jadi misalnya jadi sampai tua, lama-lama bisa terjadi penyakit itu. Dan pengobatannya pun juga cukup lama. Makanya pengobatannya biasanya memang pengobatan rutin, minimal beberapa bulan baru
ada hasilnya seperti itu. Biasanya untuk meminta rujukan biasanya memang kalau misalnya pasien mempunyai BPJS, biasanya memang bisa ke puskesmas dulu atau vaskes tingkat 1, misalnya dokter umum atau vaskes 1, biasanya puskesmas atau dokter akan memeriksa terlebih dahulu apabila memang pasien ini punya kriteria untuk dirujuk ke dokter spesialis, biasanya akan diberi rujukan seperti itu, Ibu. Baik, itu saja Ibu Dahlia. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dahlia. Anda Sobat Bahasa FM, silakan untuk yang ingin bergabung juga bisa langsung ngobrol santai bersama Dr. Reza di 0811301991 seputar kesehatan. Syukur-syukur ada kaitannya dengan stroke ya, masalah stroke. Nah, Anda yang mau berbagi pengalaman juga cerita, silakan, kami juga berikan kesempatan Anda konsultasi. Assalamualaikum, Ngobras. Selamat pagi. Iya, Ngobras. Ngobrol santai. Terima kasih. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari siapa namanya? Haji Mukadas di Kendit. Silakan, Pak Haji. Iya, halo, silakan. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya ke Dr. Reza. Boleh, Pak, monggo. Oke. Oke. Baik. Ada hubungannya kalau Anda mau bertanya seputar stroke, bisa langsung berkonsultasi juga. Selain itu, Pak Haji Mukadas, karena ini ada sangkut pautnya, Anda ternyata punya hipertensi atau darah tinggi, betul? Kira-kira hipertensi Anda berapa? Cek terakhir. Oke. Baik. Mohon maaf Pak Haji, sebelumnya Pak ada riwayat pernah terkena stroke? Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Iya. Baik. Oh, Ya, iya. itu saja. Mohon maaf sebelumnya Pak Haji, apakah minum rutin obat darah tinggi? Dapat dari dokter? Oh. Dikasih obat dari mana ya, Pak? Minum teratur obatnya? Sampai sekarang masih tiap hari minum konsumsi obat? Oh, jarang berarti ya? Oh ya, dari sini saya akan jawab. Baik, terima kasih Pak Haji Mukadas. Iya. Ya, terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin tentang hipertensi, kalau kita bicara tentang darah tinggi, itu kan kalau nggak salah dokter, apa ini aja juga ada sangkut pautnya dengan stroke, dokter? Kalau kita bawa-bawa ke stroke? Ya bisa, tapi bisa, nanti ya? mungkin dokter sebenarnya ke arah jantung terjantung sebenarnya. Iya. Jadi apa yang terjadi pada Pak Haji ini adalah suatu penyakit darah tinggi. Penyakit darah tinggi itu adalah suatu penyakit yang apabila diberi minum obat akan turun, tapi besoknya akan naik lagi. Jadi solusinya gimana? Jadi solusinya adalah harus minum tiap hari, bahkan seumur hidup. Ya, untuk mengontrol tensinya. Kenapa Pak Haji Mukadas ini sampai 6 kali mau vaksin tapi tidak dibolehin? Ya karena Pak Haji tensinya tinggi terus waktu divaksin. Lah, gimana caranya supaya dibolehin? Bapak harus minum obat teratur yang pertama. Saya tanya tadi, ternyata Pak Haji hanya minum obat sesekali. Jadi, penyakit darah tinggi adalah suatu penyakit yang harus minum obat tiap hari sampai benar-benar tensinya terkontrol. Maksudnya tensinya terkontrol di sini di mana? Adalah sistoliknya di bawah 130. Kalau misalnya ternyata Pak Haji minum obat terus, tapi ternyata tensinya masih tinggi, ya mungkin perlu konsultasi ke dokter lagi atau ke dokter jantung. Ke dokter umum atau dokter jantung sampai tensinya benar-benar normal. Begitu ya. Kenapa dokter waktu mau vaksin tidak membolehkan Pak Haji untuk vaksin? Karena tensinya masih tinggi. Karena tensi masih tinggi, resiko untuk vaksin nanti juga jadi kejadian samping setelah vaksin juga sangat tinggi, makanya tidak dibolehkan. Kalau jadi misalnya Pak Haji mau harus vaksin, sebaiknya harus tensinya benar-benar terkontrol dulu. Jadi karena tensinya masih tinggi, harus minum obat sampai benar-benar normal. Nanti dipastikan adalah apabila ternyata Pak Haji sudah normal, baru bisa divaksin. Caranya gimana supaya normal? Minum obat
rutin. Kalau Rutin. misalnya ternyata tensinya belum normal, bisa ke dokter terdekat sampai benar-benar tensinya Betul. normal. Baik, Seperti ya itu. terima kasih Pak Haji Mukadas. Terima kasih untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Sobat Bas FM sebelum kita ngobrol-ngobrol santai yang lainnya bersama Dr. Riza. Saya coba untuk kembali di nomor telepon. Kali ini saya coba jawab yang punya nomor belakang 001. Assalamualaikum, Ngobras, selamat pagi. Iya, terima kasih. Dengan siapa di mana? Ana, di mana Mbak Ana? Di Jangkar. Baik, Mbak Ana silakan bersama Dr. Reza. Selamat pagi Bu Ana. Iya. Terus? Oke. Berapa? Oke. Ya. Oke. Dan baik Mhm. Mhm. Oke. Iya, mohon Pertanyaannya maaf di sini. ya Bu Ana, sebelumnya untuk jalan seperti bebek itu maksudnya gimana? Jalan seperti bebek apa karena jalannya nyeret separuh atau bagaimana? Yang katanya deskripsinya itu. Oh, apa karena sakit pinggang atau pernah ditanyakan? Karena apa? Kok seperti itu jalannya? Oh, Oke, baik, pinggangnya. pinggang. Ya. Baik. Iya. Baik. Ya baik, itu saja Mbak Ana. Baik. Oh begitu. Baik, intinya pertanyaannya apakah itu bisa akan jadi stroke gitu, oke? Ya. Terima kasih Mbak Ana. Sudah itu saja dokter. Ada Baik. penyakit yang lain? Oh, ada penyakit yang Selain lain? darah tinggi dan Mbak Ana? sakit pinggang? Iya. Apakah ada penyakit yang lain selain darah tinggi? Iya, kemarin saya pernah ikut ya, pengamburan katanya. Oh. Berapa di mana itu Bu Ana? Ya, Puskesmas. Banyuwangi. Oh, ke Banyuwangi. Oh, rumahnya di mana ini Bu Ana? Jangkar. Oh, di Jangkar. Rumah sakit dari rumah sakit. Oh. Oh, iya iya. Oke. Iya. Iya. Ya, mohon Baik. penjelasannya ya dokter ya. Oh, iya. Ya baik, terima kasih Mbak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa tanggapan Anda dokter? Jadi yang tadi seperti dibilang Bu Ana, tensinya pernah sampai 200. Di Betul. 200 itu sudah sangat tinggi. Jadi kategori hipertensi itu ada dua, hipertensi grade 1 dan hipertensi grade 2. Kalau hipertensi grade 1 itu adalah tensi di antara 104 untuk sistoliknya yang atas, bagian atas sudah 140 sampai 160 dan grade 2 adalah 160 ke atas. Jadi seperti itu. Jadi untuk kategori dari saudara Bu Ana ini adalah sudah grade 2, jadi sudah tingkat tinggi. Nah, seperti yang saya jelaskan, resiko untuk terkena stroke adalah pada pasien darah tinggi itu bisa sampai 15 kali lipat, 15 kali lipat daripada orang yang tidak punya darah tinggi, seperti itu. Jadi apabila ada tambahan resiko lain, bisa resikonya jadi jauh lebih tinggi lagi, seperti itu. Nah, ini untuk nanti itu tensinya darah tinggi apabila ternyata memang darah tingginya sudah lama, bahkan lebih kategorinya biasanya lebih dari 5 tahun ya. Yang paling bahaya adalah dia terjadi stroke perdarahan atau bisa terjadi stroke penyumbatan, bisa seperti itu. Karena memang sudah resikonya tinggi, tensinya sudah sangat tinggi, sebaiknya kalau bisa benar-benar dikontrol seperti yang saya bilang tadi. Untuk tensi tinggi seperti itu harus benar-benar minum obat setiap hari sampai benar-benar terkontrol. Apabila dari dokter umum ternyata tensinya masih belum normal juga, bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis jantung, seperti itu. Baik, seperti itu. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi dokter dari WhatsApp kali ini. Assalamualaikum, selamat pagi dokter Reza. Saya Fafan dari Jati Banteng. Oh, di sektor barat sana ya, daerah Besuki sana, Jati Banteng. Izin bertanya, apa saja indikasi stroke? Apakah ada tanda-tanda yang bisa dikenali sehingga kami sebagai orang awam pun bisa memahami? Ya. Ya.
Mungkin yang tadi yang di gampang istilah gampang tadi segera ke RS. Segera Mas Bobi, ke ya. RS yang Segera tadi. ke RS. Yang itu sebenarnya plesetan Salah dari satunya. singkatannya itu ya Iya, tadi jadi ya, memang ada kepanjangannya. harus ke rumah Memang sakit sebenarnya segera. memang segera Iya, harus memang. harus segera ke RS. Iya, baik. Tadi itu tadi senyum yang tidak simetris, gerak separuh Gerak tubuh yang separuh. tiba-tiba lemas mendadak, jadinya suara, bicara tiba-tiba pelo, kebas tiba-tiba kebas separuh tubuh ya, separuh tubuh yang terjadi Iya. secara mendadak, rabun atau penglihatan tiba-tiba melihat apa tidak bisa melihat mendadak, atau sempoyongan tiba-tiba terjadi mendadak, atau sakit kepala yang mendadak. Itu salah satu gejala stroke. Di antara salah satu itu kemungkinan bisa terjadi. Jadi dengan kepanjangan singkatan itu emang benar-benar harus segera rumah sakit kalau udah kayak Betul. begitu ya kan? Ya, Oke, untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan kita. Baik dokter, kembali lagi. Sebenarnya bagaimana sih pencegahan seseorang supaya tidak mudah kena stroke? Tidak kena stroke. Jadi Iya. gimana? Kalau Seperti misalnya apa? ini, Kalau jadi misalnya betul. memang punya faktor resiko stroke, harus faktor resikonya benar-benar dikontrol. Jadi kalau misalnya bapak atau ibu punya kolesterol, harus kolesterolnya dikontrol. Entah itu ke puskesmas, sampai benar-benar kolesterolnya dalam batas normal, seperti itu. Kalau misalnya memang merokok, ya berhenti merokok. Ya. Yang ini yang paling susah. Jadi merokok itu yang kalau misalnya memang apalagi sudah terkena stroke sebelumnya, pasien sudah pernah kena stroke, bisa terkena stroke yang kedua, ketiga, keempat jauh lebih tinggi daripada sebelum terkena stroke yang pertama. Oke, Makanya itu artinya harus kemungkinan benar-benar. berarti seseorang pasca atau setelah kena stroke itu akan kena lagi ya dokter ya? Malah resiko jadi lebih tinggi, Mas Bobi. Oh begitu? Iya, Oke. jadi makanya benar-benar harus rutin kontrol karena jadinya jauh lebih tinggi resiko terkena stroke yang kedua, ketiga. Dan biasanya stroke yang kedua, ketiga ini gejalanya jauh lebih berat daripada yang gitu. pertama. Seperti itu ya. Iya, Sekali lagi dengan cara pencegahan saja pencegahan itu ya. yang paling Baik. utama. Oke. Dan sebenarnya ini stroke ini apakah penyakit bawaan atau turunan kah termasuk itu dokter? Bukan. Jelas bukan penyakit turunan. Oke. Jadi penyebabnya karena gaya hidup. Gaya Makanya hidup sering saja. terjadi di usia tua seperti itu. Oke. Dan bagaimana pencegahan stroke pada orang yang sehat itu sendiri selain gaya hidup yang memang harus kita lakukan, dokter? Ya. Apakah ada tips dari dokter gaya hidup yang seperti apa sih dok? Selain yang memang kita tahu olahraga rutin, selain itu apa dokter? Yang kadang orang itu nggak pernah melakukan padahal harus melakukannya gitu. Ya, mungkin pola makan terutama ya. Apabila sudah normal semua harus dijaga pola makannya. Ya kalau misalnya itu seperti itu biasanya kalau orang-orang barat pakai yang namanya diet Mediterania itu ya. Diet Mediterania setiap hari konsumsi sayur-sayur, vitamin mineral tiap hari, tapi untuk yang misalnya kayak kolesterol tinggi biasanya dilakukan mungkin konsumsinya hanya sekali-sekali, entah itu seminggu sekali, terutama daging merah ya. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Baik. Nah, dokter, apakah dampak buruk apa yang dapat dicegah dalam seseorang dengan kena stroke ini sendiri? Dampak buruk maksudnya gimana? Dampak buruk, iya maksudnya apa ya? Maksudnya lebih parah karena akan tadi dokter sempat bilang kalau terjadi stroke itu kedua dan seterusnya itu kan dampaknya akan lebih parah lagi gitu ya kan. Nah, dengan seperti apakah orang itu setelah pencegahan yang seperti apakah yang kira-kira yang bisa dapat lakukan kepada pasien pasca kena stroke? Ya, seperti apa dokter? Mungkin dokter punya tipsnya juga dokter. Iya. Untuk dampak buruknya memang biasanya pasien, tidak semua pasien yang setelah terkena stroke akan sembuh total. Memang ada yang sembuh total. Bagi yang sembuh total, hati-hati. Pernah terkena stroke satu kali, resiko stroke yang kedua, ketiga akan mengintai lagi. Bahkan jauh lebih tinggi daripada sebelum terkena stroke yang pertama. Gimana caranya? Ya jelas yang pertama, kalau bila punya faktor resiko stroke, harus benar-benar dinormalkan semua. Yang kedua, kalau misalnya memang pasiennya itu adalah terkena stroke, penyumbatan memang harus minum obat pengencer darah tiap hari seumur hidup, sama kayak obat darah tinggi. Obat darah tinggi dan obat pengencer darah apabila sudah terkena stroke harus diminum seumur hidup. Pada pasien stroke penyumbatan. Kalau pada pasien stroke perdarahan, apabila sudah sembuh,
ya benar-benar harus dikontrol, terutama karena kalau darah tinggi perdarahan memang penyebabnya kan darah tinggi, jadi harus benar-benar terkontrol, tensinya tidak boleh tinggi lagi sama sekali, Harus karena tinggi normal. lagi pasti stroke lagi, Harus karena benar-benar mengintai dijaga. lagi pasti. Baik, iya benar. Harus benar-benar dijaga seperti itu ya. Baik, Sobat Bahasa FM, kita break sebentar lagi, kita akan balik lagi, tetap di ngobrol santai. 93,1 Bahasa FM Radio Lokal Jaringan Global. Nah, ngomong-ngomong masalah tentang pelayanan, pengobatan, dan lain-lainnya, kita bakal ngobrolin lagi setelah tadi bersama Dr. Reza. Saya ternyata kita nggak berdua, tapi ada salah satu teman kita langsung perkenalkan aja bersama Mas Yuli Eko, manajer pelayanan pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuli. Waalaikumsalam. Oke. Selamat pagi Mas Bobi, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Alhamdulillah. Ini seru sekali ngobrol santainya bareng Dr. Reza baru nih, ya kan? Nah, Yuk. ngomongin tentang ini ya, Stroke tentang Stroke ya. stroke ya, pencegahan stroke dan lain sebagainya. Tadi sudah Oke. banyak sekali kita dapat pelajaran dari beliaunya, dan kita ingin tanya nih seputar pelayanan dan juga pelayanan serta pengobatan ya yang ada di Rumah Sakit Elizabeth itu sendiri. Nah, apakah di Rumah Sakit Elizabeth ini, Mas Yuli, ada fasilitas pengobatan atau terapi bagi penderita stroke? Siap. Iya. Terima kasih Mas Bobi waktu Iya. yang diberikan. Jadi alhamdulillah telah hadir di rumah sakit kita. Jadi layanan khusus untuk pasien-pasien dengan stroke ya. Iya. Di sini yang pertama memang yang pasti adalah dokter spesialisnya. Jadi kebutuhan sumber daya manusianya alhamdulillah sudah hadir. Ada Dr. Reza di sini. Yang kedua terkait layanan perawatan. Iya. Di sini yang perlu diketahui daripada sobat-sobat bahasa yang ada di Kota Situbondo ya. Iya. Jadi untuk pelayanan perawatan di rumah sakit kita itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu salah satunya adalah jadi melakukan fisioterapi ya, atau rehab medik. Jadi pada pasien-pasien dengan kondisi stroke itu memang harus dilakukan kolaborasi. Kolaborasi. Jadi pengobatannya tidak hanya obat ya, tetapi juga harus ditunjang dengan dilakukan tindakan rehabilitasi di sini. Nah, itu sangat penting sekali karena untuk percepatan daripada kesembuhan. Yang paling penting lagi adalah menghindari terjadinya kecacatan ya. Pasti memang ada, tetapi prosesnya itu bisa lebih cepat untuk pulih kembali seperti itu. Memang yang di sini yang perlu diperhatikan adalah ya tadi Dr. Reza bilang ya, nomor 1 di dunia terkait apa? Angka kecacatannya, betul gitu. Jadi mungkin Mas Bobi juga pernah mungkin lihat ya, mungkin yang sering memang orang-orang sepuh ya, itu jalannya ya terus tangannya kaku ya seperti itu, sehingga apa? Segala aktivitas yang dilakukannya itu sangat terbatas, dan itu sangat nyun sewu miris sekali ya. Itu salah satunya adalah karena penanganan yang kurang cepat, kurang maksimal gitu, seperti itu ya. Jadi ketika ini tadi saya juga segera ke RS itu sangat apa ya, kalau anekdotnya itu benar-benar pas gitu ya masuk ya, karena segera harus ke rumah sakit. Sering sekali di tempat kita bisa kita jumpai lebih dari sekitar 15% ya, itu pada pasien-pasien dengan stroke, apalagi yang perdarahan, itu pasti larinya ke mortalitasnya yang tinggi. Benar apa yang ingin sampaikan, bahwasanya nilai tingkat kematiannya itu lebih besar, dan lebih cepat. Ya, jadi datang tiba-tiba tidak sadar di IGD, ngorok ya, terus muntah seperti itu. Terus habis itu sudah tidak lama masuk ICU sudah. Padahal sakitnya sudah mungkin beberapa hari, itu ada pusing, sudah ada demam juga biasanya ya, tergantung. Biasanya memang kalau stroke perdarahan itu kan memang yang diserang di bagian sistem pusat di otak ya. Kalau ada perdarahan di sini ada pusat yang mengontrol demam, suhu. Itu kalau sudah ketekan demamnya tinggi ya, dikira mungkin panas-panas biasa gitu, padahal itu sudah mulai. Begitu perdarahan semakin banyak, kondisinya kolaps, akhirnya tidak sadar. Lah, kondisi seperti ini yang
memungkinkan terjadinya percepatan mortalitas daripada pasien. Sehingga Rumah Sakit Elizabeth hadir nggih, di Kota Situbondo ini untuk selalu memberikan update-update terkait kebutuhan keilmuan tentang salah satunya adalah ya penyakit stroke seperti ini, penata laksanaannya, penanganannya. Harapan besar bahwasanya masyarakat semakin paham tentang beberapa penyakit-penyakit yang memang harus segera dilakukan proses perawatan di rumah sakit. Kembali lagi ke fisioterapi, bahwasanya kondisinya memang kita harus selalu berkolaborasi. Jadi selain dari dokter spesialis neurologi, itu juga dengan nanti dokter rehab medik terkait percepatan proses pemulihan. Nah, jadi yang paling sering itu terjadi ada hemiparese atau hemiplegia itu jadi lemas. Lah, hal-hal yang seperti ini perlu dilakukan proses yang namanya rehab medik atau fisioterapi. Nah, hadir di Situbondo, di kota kita, di Rumah Sakit Elizabeth, terkait terapi-terapi seperti ini. Nah, ini yang sangat memungkinkan kembali lagi untuk bisa beraktivitas. Nah, jadi masyarakat yang kemungkinannya bisa terjadi kecacatan yang tinggi, itu bisa insya Allah diminimalis seperti itu. Nah, hadir di kita juga ya untuk prakteknya Dr. Reza itu di hari Senin, Rabu dan Kamis itu jam 15 sampai jam 17 sore ya. Nah, untuk rehab mediknya itu hari Rabu dan Jumat jam 16 sampai jam 18. Fisioterapi, ada polifisioterapi itu khusus. Jadi setelah dilakukan rehab medik, dokter spesialis memberikan beberapa advice, nanti dilakukan proses untuk fisioterapinya di polifisioterapi itu di hari Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 20.30. Insya Allah lah, kalau dari masyarakat Kota Situbondo yang memang butuh layanan dari kita, itu bisa langsung hubungi kita di nomor-nomor kita, itu sudah ada yang nanti kita bisa share, termasuk juga home care-nya juga. Jadi fisioterapi kan sudah bisa mulai home care, perawatan-perawatan, sudah mulai home care. Lah ini kita berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Situbondo sehingga lebih mudah mendapatkan akses. Kadang-kadang kan tidak nyun sewu ya, mungkin kendaraan susah membawanya. Lah ini kita bisa fasilitasi dengan home care. Seperti itu ya Mas Bobi. Baik, iya. Ya, siap. Oke, dan lagi untuk seputar Rumah Sakit Elizabeth itu sendiri, Mas Yuli, tadi sudah dijelaskan bahwa fasilitas dan juga semacam terapi lah, rehabilitasi itu semua. Nah, khusus untuk pasien stroke ini sendiri, itu apakah kira-kira ini untuk mereka yang harus melakukan rehabilitasi atau terapi lah seperti itu atau perawatan di sana selama ada, itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama kira-kira? Jadi selama ini mungkin Dr. Reza juga biasa mengikuti ya perkembangan pasien itu 5 hari, 5 sampai 7 hari proses perawatan itu pasien sudah mulai bisa menggerakkan tangannya, kakinya. Jadi ini memang butuh waktu ya. Tapi betul, makanya jadi golden period-nya. Ini ada golden period ya, Dok ya. Jadi terkait kebutuhan penanganan itu ada golden period. Begitu pasien kondisi menemukan salah satu gejala stroke, ayo segera ke RS, betul ya. Betul. Karena apa? Kembali lagi ke tipe penyumbatan. Ketika kondisi penyumbatan di nyun sewu ya, di pembuluh darah di otak, ini semakin menumpuk, maka nyun sewu. Jadi prosesnya juga akan semakin lama. Tapi begitu penyumbatan, segera dibawa rumah sakit, ditangani, diberikan obat-obatan untuk anti penyumbatannya. Insya Allah lolos ya. Segera dilakukan fisioterapi, insya Allah bisa kembali. Kemarin ada salah satu ya, ini salah 2 ya. Ada 2 pasien, alhamdulillah ya. Di situ dari beberapa daerah itu kaget juga pada waktu itu. Karena apa? Runtutan dari keluarganya itu memang mempunyai tingkat stroke yang tinggi. Artinya, jadi ada kakaknya lagi. Jadi ada 5 bersaudara ya. Yang 2 ini stroke, udah. Dan sampai saat ini, nyun sewu, kecacatannya tinggi. Jadi masih udah nggak bisa lah. Salah satunya ibu ini, alhamdulillah mungkin ada pada waktu itu keluarganya yang aware banget ya terkait ini, sehingga datang langsung segera ke rumah sakit, ditangani, alhamdulillah. Dr. Reza dan juga tim ya sudah bisa berdiri, jalan pelan-pelan, walaupun kalau yang di rumah nyeret sudah.
Tapi sebelumnya memang kelemahan ototnya itu sudah nilainya sudah 2, 1, 2. Artinya apa? Sudah nggak bisa. Gini. Oke. Diangkat gini sudah. Jadi tidak ada tenaga. Betul, tidak ada tenaga. Ini apa? Oke. Karena memang sistem sarafnya, pembuluh darahnya di otak itu sudah tersumbat. Jadi makanya butuh penanganan lebih cepat terkait penyumbatan tersebut. Jangan sampai terjadi proses yang terlalu lama. Dan itu semuanya memang sudah dipegang oleh para ahli-ahli yang memang bisa untuk mengawasi sekaligus memberikan kenyamanan untuk pasien itu sendiri supaya lebih baik lagi. Dan itu semuanya bisa dilakukan di Rumah Sakit Elizabeth yang tentu kita selalu mengutamakan adalah kenyamanan dan tentunya juga kita kecepatan kesembuhan dari pasien itu sendiri. Harapan kita seperti itu. Tapi jangan lupa, apalagi bila menggunakan BPJS gratis. Ya, itu poin ya. Iya, betul nggak? Betul nggak sih? Betul ya, Dok ya. Iya, betul, jadi jangan takut. Saya mah pakai Dokter Reza, Dokter Reza gitu ya? betul. Iya. Gitu ya. Saya nunut Jangan aja, takut ke rumah sakit sudah. Insya Allah benar, selama jenengan punya yang namanya kartu BPJS, sudah kita bisa gunakan di sana. Siap. Yang penting sesuai dengan aturan. Termasuk juga nanti ketika kontrol kontrol di poli spesialis seperti alur dan urutannya biasanya ke Vaskes untuk meminta surat keterangan rujukan. Itu kalau digunakan dengan sesuai dengan halnya pasti gratis. Gratis semua. Gitu ya. Mas Yudi, terima kasih banyak. Oke, Dokter Reza, terima kasih untuk hari ini. Oke, Dokter Reza, sedikit saja deh untuk Dokter Reza. Pesan sekaligus informasi buat sobat basal tentang seputar stroke. Mohon maaf. Ya, seputar stroke. Tips. Tadi. Sekali lagi segera ke RS. Jadi apabila ada gejala-gejala, salah satu gejala stroke misalnya senyum, salah satu tidak simetris, ya gerak salah satu sisi yang tidak tiba-tiba lemas mendadak di salah satu sisi, bicara tiba-tiba sengau, tiba-tiba pelu, juga itu juga salah satu gejala stroke. Kalau bisa segera ke rumah sakit, ke bagian IGD, ke kebas, ke separuh tubuh, kanan atau kiri salah satu bisa juga salah satu gejala stroke. Kemudian rabun tiba-tiba penglihatan tiba-tiba mendadak hilang, dan juga terakhir adalah sakit kepala atau sempoyongan tiba-tiba mendadak, juga salah satu gejala stroke. Maka harus segera ke rumah sakit atau segera ke RS. Yang terpenting adalah gaya hidup juga ya, Dokter ya. Betul, lifestyle itu harus lifestyle-nya harus. Coba lihat Mas Bobi sekarang kan, tambah keren perutnya ya. Pakai baju putih, pakai topi hitam. Iya. Nggak tahu hari ini saya mau makan yang lezat apa yang sehat, saya juga nggak tahu gitu ya. Oke, terima kasih Mas Yuli, sekali lagi manajer pelayanan pasien, dan juga Dokter Reza. Terima kasih banyak. Insya Allah selalu sehat, sukses selalu, lancar semuanya. Amin. Insya Allah kita bisa bersua kembali. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Sobat Basa FM, menarik sekali perbincangan kita, ngobrol santai bersama Dr. Muhammad Reza Fatoni SPN, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Elizabeth Situbondo dengan tema kenali stroke dan pencegahannya. Juga tadi bersama Mas Julieko, manajer pelayanan pasien dari Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. Insya Allah lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Tetap jaga kesehatan. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala penyakit yang berbahaya apapun bentuk jenisnya itu. Insya Allah, amin. Terima kasih. Saya Bobi Ramadan. Mohon maaf sebentar lagi dendangan tabla India di Namaste India sampai jam 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.